Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan berumur panjang. Wanita tua itu juga merasakan tubuh kaku itu tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan dia tanpa sadar duduk dari tempat tidur. Kemudian dia tertegun, air mata mengalir di matanya. Su yang tahu bahwa dia akan bereaksi seperti ini, dan tersenyum dan berkata, "Datang dan coba, berdiri dan berjalan-jalan." Wanita tua itu mematuhi kata-kata Su Yang, bangkit dari tempat tidur, dan berjalan di tanah, bahagia seolah-olah dia adalah seorang anak yang baru saja menerima mainan baru. Liu Qing dan Liu Ming juga terlihat bersemangat. "Terima kasih, Dermawan." Setelah beberapa saat, tiba-tiba, mereka bertiga berlutut di depan Su Yang dan berkata dengan hormat. "Tidak, terima kasih, Liu Qing dan Liu Ming akan menjadi muridku di masa depan." Su Yang meletakkan tangannya di bahu Liu Qing dan berkata. Wanita tua itu mengangkat kepalanya, menatap Su Yang dengan tidak percaya dan berkata, "Dermawan, apakah Anda bermaksud membiarkan mereka berdua belajar dari Anda?" "Ya, kedua anak Anda memiliki bakat alkimia tingkat 1, dan saya bisa mengajari mereka alkimia," kata Su Yang. Wanita tua itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia lumpuh di tempat tidur, Su Yang hanya menyentuhnya, dan semua penyakitnya sembuh. Dengan orang yang begitu kuat untuk mengajari kedua anaknya keterampilan, bahkan jika anak-anak itu menjadi seorang dokter, mereka masih bisa melaporkan perut mereka di paruh berikutnya hidup mereka. Tiba-tiba, pada saat ini, dia memikirkan peri dalam legenda, dan tiba-tiba terbangun, yang di depannya mungkin peri. "Terima kasih, Dermawan, terima kasih, Dermawan." Wanita tua itu sudah tidak jelas, dia menangis lagi dan bersujud sebagai ucapan terima kasih. Liu Qing juga memandang Su Yang dengan gembira, dia tidak tahu mengapa, dia terus memikirkannya sepanjang waktu, hanya ingin membuat alkimia. Orang selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan bahwa dia bisa melakukan alkimia, dan dia masih abadi. Dia merasakan jarak dari mimpinya, dan tiba-tiba melompat dari cakrawala ke matanya. "Jika saya telah belajar alkimia, apakah saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ibu saya sekarang, Guru?" Liu Qing berjalan di depan Su Yang dan bertanya dengan menawan, tanpa disadari, dia telah berubah pikiran dan menjadi seorang master. "Itu hanya masalah kecil. Anda belajar 1 dari 1000, dan tidak ada masalah dengan itu," kata Su Yang sambil tersenyum. "Wang Fangcui, saatnya membayar uang sewa." Tepat ketika Su Yang dan yang lainnya saling menikmati, tiba-tiba terdengar suara tenor dari luar pintu. Bang! Detik berikutnya, pintu rumah kayu bobrok itu dibuka oleh kaki besar yang gemuk. Seluruh rumah kayu itu sedikit bergetar, mengeluarkan suara berderit yang membuat orang takut akan tiba-tiba runtuh. Seorang pria paruh-baya besar dan berminyak masuk dari pintu. Ketika dia memasuki ruangan, dia mengalihkan pandangannya ke Liu Qing, dan dia tidak merahasiakan matanya yang seksi. "Wang Fangcui, ditambah 3 MU ladang di luar, ditambah rumah ini, Anda harus mengajar 30 TL total bulan ini. Selain itu, Anda telah menunggak sewa selama 12 bulan. Saya akan memberi Anda 30 TL pada bulan Januari. Mari kita buat diskon, 500 TL perak." Pria itu memejamkan mata dan berbicara omong kosong. Su Yang bergerak-gerak di sudut mulutnya. "Gunung tandus ini, rumah yang rusak, menghabiskan 30 TL perak dalam sebulan. Apakah ini perampokan yang pantas? 500 TL di belakang bisa membeli rumah halaman di kota yang ramai." Su Yang menyipitkan matanya dan melihat pria gemuk itu tampil. 30 TL perak, aku tidak punya banyak. Dan, bukankah kita mengatakan bahwa ketika kita datang, 3 TL perak setahun? Dan, lapangan di luar, aku sudah lama tidak menyewanya. Wang Fangcui berkata dengan bingung, mencoba berdebat dengan alasan. "Hei, kamu ibu mertua, bukankah kamu lumpuh? Ada apa? Kamu dulu berbohong padaku, kan?" Pria paruhbaya gemuk itu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Pada saat ini, dia mengarahkan pandangannya pada Su Yang lagi. "Siapa orang ini, selimu?" Liu Qing meraih tangan Su Yang dan berkata dengan ngeri, "Guru, apa yang harus saya lakukan?" Su Yang mengeluarkan buah merah dan berkata dengan penuh minat sambil makan, "Tenang.
Suara ini, seolah-olah memiliki kekuatan magis, membuat ketiga orang yang panik itu sadar kembali. Tuan? Siapa bayi kecil ini? Pria parubaya yang gemuk itu berjalan ke arah Su Yang dan bertanya. Oh, begitu. Jika kamu tidak bisa membayar sewa, kamu menjual putrimu, kan? Pria gemuk itu tersenyum penuh nafsu, berjalan ke arah Liu Qing, dan menatap Liu Qing. Ku bilang, jika kamu menjualnya ke orang lain, kamu sebaiknya menjualnya padaku. Bagaimana kalau aku membebaskanmu dari semua sewa yang kamu hutangi? Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya, mencoba mencubit pipi lembut Liu Qing. Tiba-tiba, tangan yang seperti tang besi tiba-tiba terulur, dan tiba-tiba mencubit pergelangan tangan gemuk pria gendut itu. Aku akan memberimu waktu 3 detik, keluar. Su Yang berkata dengan ringan. Pria gemuk itu ingin mengulurkan tangannya, tetapi tangan Su Yang begitu kuat sehingga wajahnya memerah dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Biarkan aku pergi, aku bisa menghindarkanmu untuk tidak mati, jika tidak. Su Yang mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi, lalu menamparnya, dan menampar pipi pria gemuk itu dengan keras. Lemak di wajah pria gendut itu tiba-tiba memantul ke depan dan ke belakang, seperti bola yang memantul. Keluar dari sini, atau aku akan membuat kepalamu berputar 360 derajat. Su Yang berkata dengan ringan, melepaskan tangan pria gemuk itu. Pria gendut itu menyeka pipinya yang sakit dan mati rasa, dan cahaya terang melintas di matanya. Kapan dia menderita kerugian seperti itu, dia langsung mengeluarkan parang dari punggungnya dan menebaskannya ke dahi Su Yang. Tahun ini, mengapa ada begitu banyak orang yang mencari kematian? Su Yang menghela nafas dan meraih pria gemuk itu. Mengangkat kepalanya dan memutarnya dengan satu klik, kepala pria gendut itu berputar 360 derajat. Setelah Su Yang melepaskan pria gemuk itu jatuh dengan lembut ke tanah. Wang Fangcui dan keduanya ketakutan, melihat mayat di tanah, bingung. Karena Liu Qing telah melihat metode pembunuhan yang lebih diasuransikan oleh Su Yang, dia cukup tenang. Di mata Liu Ming, tidak ada ketakutan sedikit pun, sebaliknya, ada banyak kesenangan. Dermawan, lari, mereka akan melapor ke petugas, kata Wang Fangcui, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Su Yang tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak menjelaskan, hanya bertanya, apakah Anda tahu di mana pria gemuk ini tinggal? Wang Fangcui sedikit terkejut, dan bertanya, Dermawan, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Su Yang mengeluarkan buah dan menyesapnya dengan acuh tak acuh. Aku akan membunuh keluarganya. Wang Fangcui benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Su Yang tersenyum. Tentu saja dia menggoda Wang Fangcui. Ada terlalu banyak orang jahat di dunia, jadi dia tidak peduli. Selama dia tidak mengacaukan Su Yang tidak peduli tentang itu.